teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya di masa-masa yang masih dibatasi ini. Semoga kalian diberikan kesehatan ya. Oke, seperti biasa di video kali ini saya masih ingin membahas atau mereview wayang kulit ya. Kali ini menurut saya adalah edisi yang cukup spesial ya, karena ini tokoh yang jarang ada atau jarang dimainkan di pementasan wayang kulit. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Bagi yang belum subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi ya saat saya mengupload video baru. Jangan lupa klik tombol like dan bagikan ke teman-teman kalian kalau merasa video ini bermanfaat. Oke, simak terus video ini. Oke, ini dia teman-teman wayang yang akan kita review hari ini. Wayangnya gagah ya, wayang lawasan. Tapi sebelum kita membahas, saya ingatkan dahulu, kemarin saya pernah membuat yang judulnya Ragam Bentuk Tokoh Bima. Nah, di video itu, di tokoh wayang terakhir itu kan tidak ada tokohnya, yaitu tokoh Prabu Tuguwaseso atau waktu Bima menyamar menjadi raja. Di video itu belum ada wayangnya ya, saya hanya menampilkan gambar vektor ini seperti di samping sini. Nah, kali ini kita akan membahas wayang ini, wayang dengan tokoh Prabu Tuguwaseso atau Bima atau Werkudara saat menyamar menjadi ratu. Oke, wayang ini wayang lawasan ya teman-teman. Wayang ini saya dapatkan dari daerah Karanganyar, Solo ya, belum lama ini lah ya, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Wayang ini wayang lawasan, dan menurut beberapa sumber ini termasuk juga dalam wayang Klatenan. Untuk ukurannya sendiri wayang ini tuh termasuk kecil ya dibanding Werkudara yang lain ya. Ini termasuk kecil. Dan satu lagi, ini wayangnya itu kulitnya itu sangat tebel. Serius, ini wayang ini cukup tebel ya. Jadi kalau dipegang atau dimainkan ini mudah capek. Wayang ini cukup tebel. Ini kalian mungkin bisa lihat ya, dari ketebalan kulitnya ini kalian bisa cek. Yang biasa memegang wayang ini, wayangnya cukup tebel banget. Untuk pengrajin atau penggarapnya sendiri saya belum mengetahui ya, tapi di bagian pilingan sini itu ada semacam apa ya, tanda, atau biasa nyebutnya itu ada titiannya. Biasanya kalau pengrajin handal zaman dahulu itu wayangnya tuh ada titiannya atau tandanya ya. Bagi teman-teman yang tahu ini garapan siapa, teman-teman bisa komen di bawah sini ya. Di bagian pilingan ini ada sebuah titian bubuan. Lanjut ke spesifikasi wayang ini ya. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang sangat tebal banget ya. Ulasan warna emas ini masih menggunakan cat brum ya. Memang ya seperti yang saya katakan, yang sudah wayang dulu itu kebanyakan masih menggunakan brum. Kalau teman-teman mendapatkan wayang lawasan yang prodo emas, itu berarti wayang itu termasuk wayang yang istimewa. Dan untuk ini, untuk tuding untuk memainkan tangan wayang ini masih terbuat dari bambu, atau kalau bahasa Jawa ya nyebutnya pring atau bambu ya. Terus ini gapitnya, ini gapit wayang ini saya carikan gapit yang mungkin bisa dibilang inovasi zaman sekarang ya. Gapit ini terbuat dari fiber, yang bawah ini fiber, yang atas sungu kerbau bule ya.
Kenapa saya tarikan gapit yang fiber sambung bule ya, karena untuk memangkas biaya. Karena apa ya, gapit seukuran Werkudoronan itu yang full bule itu kalau sekarang sangat mahal. Dulu terakhir dapat gapit Werkudoro itu di kisaran harga 500 ribuan ya. Kurang tahu kalau sekarang mungkin bisa lebih ya. Ya karena itu tadi, sungu atau tanduk bule ini sekarang sangat langka ya, jadi harganya terus naik. Dan untuk ini teman-teman, bagian ini gegel ini atau untuk mengaitkan sendi-sendi di tangan wayang ini kemarin dibuatkan teman saya itu menggunakan cotton bud ya, cotton bud yang dipanasi pakai korek. Kenapa pakai cotton bud? Karena ini kulitnya sangat tebal, jadi tidak bisa masukin gegel seperti biasa ya. Ya gegel model kuningan atau yang model balung itu tidak bisa masuk karena kulitnya sangat tebal banget. Jadi di akal menggunakan cotton bud ya pas sih. Saya ceritakan sedikit ya mengenai tokoh Tugu Waseso ini. Tugu Waseso adalah penyamaran Bima atau Werkudara saat menjadi ratu di kerajaan Gilingwesi. Nah, kenapa Werkudara atau Bima ini menyamar? Ya, Werkudara menyamar itu karena ingin memberitahu kerajaan Hastina yang waktu itu dipimpin oleh Prabu Duryudono ya. Ya semenjak dipimpin oleh Prabu Duryudono itu image negara Hastina itu banyak buruknya ya. Jadi Werkudara menyamar menjadi ratu itu untuk menandingi, dalam arti menandingi itu untuk memberitahu bahwa Kurawa atau Prabu Duryudono itu berhenti untuk berbuat yang tidak baik. Dalam beberapa sangkit pewayangan, Werkudara itu dibantu beberapa anak dan saudara-saudaranya yang misalnya seperti Antareja, Anoman, dan istrinya Werkudara yaitu Dewi Nagagini itu juga ikut menyamar untuk menguatkan bahwa memang tokoh ini benar-benar seorang ratu atau raja. Oke teman-teman, itu penjelasan singkat mengenai tokoh Prabu Tugu Waseso ini ya. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja menuju detail-detail wayang ini.
Oke teman-teman, ini saya tunjukkan perbandingan Prabu Tuguasesa dengan wayang saya Brotoseno ya. Perbandingannya itu cukup jauh. Ini kalian bisa cek sendiri. Perbandingannya itu cukup jauh ya. Ini termasuk kecil. Mungkin kalau di wayang ini dibelak lagi itu diperbesar pasti kelihatan tambah gagah. Ukuran segini aja kelihatan gagah, apalagi kalau diperbesar ya. Ini perbandingannya, ini kalian bisa lihat. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang ingin saya bahas di video kali ini ya. Menurut saya ini adalah edisi yang sangat spesial karena ya ini wayangnya tadi itu wayang yang jarang dilakonkan, jarang dimainkan. Jadi mungkin banyak teman-teman atau banyak orang-orang yang kurang familiar dengan tokoh ini. Sebelum itu saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke teman-teman kalian yang suka wayang kulit agar channel ini lebih berkembang ya, dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga kondisi tubuh. Oke, saya langsung pamit. Bye bye. Salam budaya.